Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Siti Nur Komariah, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aurelia Putri Hertama, Fatih Muhammad Aldian, Faras Melia, dan saya sendiri Jihan Areta Maritza, ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai Convention on International Sales of Goods. Bisa di next. Ya, untuk definisi CISG itu sendiri, CISG atau Convention on International Sales of Goods ini mulai berlaku pada 1 Januari 1988. CISG ini merupakan hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai kontrak untuk perdagangan barang internasional yang telah diratifikasi oleh 70 negara sejak 30 tahun konvensi ini tertulis. CISG ini merupakan regulasi internasional yang mengatur regulasi kontrak transaksi yang khusus mengatur sistem kontrak bagi para pihak yang melakukan kontrak dengan latar belakang hukum nasional yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Selanjutnya ada ruang lingkup dari CISG ini sendiri. Yang pertama ada persyaratan mengenai bentuk kontrak yang di dalamnya itu berisi pasal 11 CISG yang menetapkan bahwa sebuah kontrak jual beli tidak perlu dibuat dan atau dibuktikan keberadaannya secara tertulis dan tidak harus memenuhi persyaratan apapun tentang bentuknya. Keberadaan kontrak jual beli dapat dibuktikan melalui alat bukti apapun, termasuk kesaksian. Yang kedua ada penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Di dalam CISG, hal yang terkait dengan penawaran dan penerimaan terdapat pada bagian 2, pasal 14 sampai dengan pasal 24. Pasal 14 terkait dengan kriteria minimum untuk sebuah penawaran, pasal 15 dan 16 menyangkut penarikan kembali sebuah penawaran, pasal 17 menyangkut penghentian penawaran, pasal 18 terkait dengan indikasi waktu penerimaan dari sebuah penawaran, pasal 19 menyangkut penerimaan yang disertai dengan perubahan atau cover offer. Lalu yang berikutnya ada hak dan kewajiban penjual. Di dalam hak dan kewajiban penjual ini berisi tentang peraturan-peraturan yang harus dipahami dan harus disepakati oleh penjual maupun pembeli. Lalu selanjutnya ada asas-asas yang terdapat dalam Konvensi CISG 1980. Dan yang kelima ada kaitannya asas-asas yang terdapat pada Konvensi CISG dengan konvensi nasional. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya itu adalah lembaga pembentuk dari CISG. Nah, lembaga pembentuk CISG itu adalah UNCITRAL atau yang bisa disebut dengan United Nations Commission International Trade Law. Nah, CISG ini, UNCITRAL ini merupakan salah satu badan PBB yang mengurus soal perdagangan dan hukum yang punya misi untuk menyamakan hukum jual beli internasional seluruh dunia. UNCITRAL ini membentuk CISG pada tahun 1980 di Wina, Austria, dan berlaku sejak Januari 1988. Slide selanjutnya, yaitu ada peraturan dari CISG. Nah, isi peraturannya itu ada pasal 1 ayat 1 yang membahas tentang konvensi kontrak perdagangan antar negara. Lalu ada pasal 2 ayat 2, yaitu membahas tentang konvensi yang tidak termasuk dalam jual beli kontrak.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Fatih. Baik, terima kasih Faras. Bisa dilanjutkan next slide. Oke, setelah kita tadi sudah membahas tentang apa itu CISG, ruang lingkup CISG, dan pasal-pasal yang ada dalam CISG, di Indonesia sendiri CISG mempunyai perjanjian CISG, yaitu yang pertama, satu perjanjian komersial dan tidak meliputi satu perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir, dan dua, tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk kepada ketentuan CISG. Selain itu, CISG juga mengecualikan satu, keabsahan perjanjian, dua, akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut, dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap cedera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut. Baik, itu dia mengenai CISG yang kami bahas di presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan data. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.